seperti pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai satu amal ibadah yang Allah terima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengisi dzikir pada pagi hari ini akan kita lanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Al-Usburiyah, tepatnya hadis yang ke-18. Jadi hadis yang ke-18. Al-hadis al-thamin asyar, yaitu hadis yang ke-18, dikatakan Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah ridha kepada keduanya, yaitu kepada Abdullah dan Abbasnya. Jadi Abdullah bin Abbas ini termasuk masih saudara dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk salah satu dari pemuda pada saat itu yang beriman, bahkan seorang pemuda yang sudah hafal Al-Quran dalam umur 7 tahun. Ini Abdullah bin Abbas. Jadi umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, dan umur belasan tahun sudah diikut sertakan dalam majelis musyawarah. Sampai pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika ada musyawarah tentang keadaan darurat yang terjadi di satu negara, maka yang terkecil termuda masih umur belasan tahun itu Abdullah bin Abbas. Sampai kepala-kepala suku yang lain ketika melihat di musyawarah, melihat Abdullah bin Abbas yang masih kecil belasan tahun, yang mana dia diajak oleh Umar bin Khattab, sampai mereka berkata, "Ya Umar, kalau hanya pemuda seperti ini di kampung saya juga banyak." Itu kata para kepala suku yang lain. Di kampung saya juga banyak, kalau hanya pemuda-pemuda seperti ini yang seumuran ini. Tapi oleh Umar bin Khattab, ini memang pemuda sabab, tapi ini pemuda yang memiliki kelebihan-kelebihan dibanding pemuda yang lain. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu langsung mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa, "Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kepahaman kepadanya tentang Al-Quran." Maka walaupun masih muda, masih kecil, tapi terkait dengan Al-Quran, hafalannya termasuk memahami Al-Qurannya hampir-hampir tidak ada yang mengalahkan dibandingkan yang tua-tua. Maka ketika ada satu masalah, kepala-kepala suku diminta penjelasannya terkait dengan satu masalah, dihubungkan dengan satu ayat, kemudian ayat bagaimana pemahamannya, hampir semuanya keliru. Ketika Abdullah bin Abbas diminta keterangannya, ini subhanallah, semua bisa menerima dan paham dan sesuai dengan kondisi yang ada yang sangat dibutuhkan. Ini Abdullah bin Abbas. Nah, ini hadis ke-18 itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal alimtum man a'jabal khalqi imanan. Rasul bersabda, tahukah kalian siapa makhluk yang sangat menakjubkan keimanannya? Rasul bertanya kepada para sahabat yang lain, tahukah kalian siapa makhluk yang sangat menakjubkan? Dalam hal apa menakjubkan? Imanan, dalam hal keimanan. Kalau makhluk yang menakjubkan tentang kekuatannya, makhluk yang menakjubkan tentang kekayaannya, mungkin banyak. Tapi Rasul bertanya bukan hal itu. Rasul bertanya, tahukah kalian siapa makhluk yang sangat menakjubkan dalam hal keimanan? Kemudian para sahabat menjawab, yaitu imanul malaikah ya Rasulullah. Para sahabat ditanya tentang hal itu, mereka menjawab, imannya para malaikat ya Rasul.
Mengapa para sahabat menjawab bahwa malaikat merupakan makhluk yang sangat menakjubkan imannya? Kalau hal ini melihat pengertian dan juga ayat-ayat Al-Quran, memang sangat menakjubkan malaikat. Jadi malaikat ini satu makhluk yang beriman kepada Allah, yang selalu taat, tunduk, patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Hampir-hampir tidak pernah membangkang, tidak pernah meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah. Itu para malaikat. Digambarkan dalam satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa malaikat ini makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah atas apa yang telah diperintahkan kepada mereka, dan malaikat makhluk yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan untuk mereka. Itu malaikat. Sholat, ya sholat. Tasbih, tasbih. Gak pernah sholat jamaah, masih tidur. Gak pernah malaikat. Apa yang diperintahkan oleh Allah saat itu, malaikat siap. Sami'na wa ata'na. Tidak pernah membangkang, tidak pernah terlambat sedikit pun. Itu para malaikat. Maka kalau para sahabat menjawab bahwa makhluk yang menakjubkan imannya para malaikat, ini berdasarkan ayat ini benar. Itu sesuai. Malaikat memiliki keimanan yang sangat menakjubkan. Bahkan dalam satu ayat yang lain dikatakan la yastakbiruna an ibadatihi. Malaikat merupakan makhluk yang tidak pernah sombong. Tidak pernah sombong untuk ibadah kepada Allah. Sombong ini artinya dia tidak merasa butuh. Itu sombong. Kalau ada orang tidak merasa butuh, itu artinya dia sombong. Dia tidak merasa butuh kepada Allah, sombong dia. Lah malaikat itu senantiasa taat, patuh kepada Allah. Dia selalu butuh kepada Allah Ta'ala. Maka dia selalu berdoa, selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu malaikat. Bahkan wala yastahsirun, tidak pernah merasa letih dalam meminta kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Yusabbihuna al-lail wan nahar la yafturun. Mereka para malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah siang dan malam, la yafturun, tak henti-hentinya. Itu malaikat. Sampai-sampai tidak berhenti, la yafturun. Selalu bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah, tak henti-hentinya. Walaupun ada berkat di depannya, dah nggak kepencet berkat, tasbih terus. Itu malaikat. Ini subhanallah. Ada atau tidak ada, nggak butuh itu malaikat. Dia hanya taat, patuh, tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu para malaikat. Nah ini berbeda dengan kita. Tasbih mungkin 1-2 jam sudah, aduh capek. Mulet ya. Udah mulet. Oh malaikat siang malam nggak ada mulet, nggak ada letih itu subhanallah. Maka para sahabat menjawab bahwa makhluk yang menakjubkan imannya adalah para malaikat, kata para sahabat. Itu secara akal pikiran kita wajar, itu betul. Tapi oleh Rasulullah SAW itu dianggap tidak tepat. Maka ketika para sahabat menjawab, faqalu imanul malaikah ya Rasulullah, faqala, Rasul menjawab, la, tidak. Malaikat yang memiliki sifat yang begitu taat, patuh, tunduk kepada Allah, tak henti-hentinya, tidak ada rasa letih, tidak pernah berhenti dalam ibadah kepada Allah, itu tidak menakjubkan imannya. Mengapa? Kata Rasul, wa kaifa la tu'minul malaikah wa hum yu'ayinunal amr. Malaikat ini adalah makhluk yang pertama kali membawa urusan Allah Ta'ala. Semua wahyu yang Allah wahyukan untuk manusia, yang nanti akan diberikan kepada manusia terpilih, yaitu para nabi dan para rasul, itu semua melalui malaikat.
Maka kalau malaikat memiliki keimanan yang sedemikian rupa, wajar gitu. Yang aneh. Nggak aneh, itu kata Rasul. Itu nggak aneh. Sebab yang pertama kali mengetahui, bahkan yang membawa wahyu Allah, perintah-perintah Allah dan larangan Allah, itu adalah para malaikat, kata Rasul. Itu wajar kalau para malaikat memiliki keimanan yang amat sempurna sekali. Dan kemudian ketika Rasul menjawab, bukan para malaikat. Sebab wajar kalau para malaikat itu beriman sedemikian rupa. Maka kalau para sahabat kemudian menjawab lagi, An-Nabiyyun ya Rasulullah wa Rasul. Kalau demikian, makhluk yang paling menakjubkan imannya adalah para nabi dan para rasul, ya Rasulullah. Ini pun juga satu pandangan yang tidak salah kalau kita perhatikan. Mengapa para nabi, para rasul memiliki iman yang sangat sempurna, yang sangat menakjubkan? Sebab para nabi, para rasul adalah manusia pilihan Allah yang langsung Allah berikan wahyu melalui perantara para malaikat, yaitu malaikatir ruh, yaitu malaikat Jibril itu sendiri, yang memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu itu. Kalau malaikat yang membawa dia beriman, wajar. Ini yang kedua, para nabi. Kalau dilihat sifat-sifat para nabi, para rasul, itu wajar gitu. Para nabi itu memiliki sifat satu, sidik, jujur. Maka para nabi dikatakan as-shadiqul masduku, yaitu orang yang jujur dan diakui akan kejujurannya. Bukan oleh kawan, bahkan lawan pun mengakui itu. Para nabi, wabil khusus adalah Nabiullah Muhammad SAW, adalah makhluk yang jujur dan diakui kejujurannya. Bukan hanya kawan, lawan pun mengakui. Itu para nabi. Yang kedua, amanah. Selalu menyampaikan apa yang menjadi titipannya. Itu amanah para nabi, para rasul. Kemudian fatonah, cerdas, dan tabligh, itu selalu menyampaikan. Tidak ada satu ajaran pun yang Allah perintahkan kecuali telah disampaikan oleh Rasul untuk umat ini. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Maka kalau melihat sifat-sifat para nabi, sifat-sifat para rasul, kemudian kita katakan memiliki iman yang menakjubkan, itu wajar. Tapi oleh Rasulullah, bukan itu, bukan mereka. Malaikat pun juga tidak, para nabi pun juga tidak. Mengapa? Malaikat yang membawa wahyu, nabi yang menerima wahyu. Kalau memiliki iman yang sedemikian rupa, wajar, gitu, kata nabi. Kemudian faqalu, para sahabat menjawab lagi. Sebab sudah dua jawaban itu dianggap kurang tepat. Malaikat ya Rasul tidak tepat. Para nabi ya Rasul dianggap tidak tepat. Kemudian para sahabat menjawab, yaitu ashabuka ya Rasulullah. Kalau demikian, para sahabat-sahabatmu ya Rasul. Ini yang ketiga jawaban dari para sahabat. Jadi sahabat merupakan orang yang pertama kali beriman kepada Rasul. Mereka adalah generasi yang beriman kepada Rasul dan bertemu dengan Rasul. Itu para sahabat. Sampai mati pun dalam keadaan beriman. Mengapa para sahabat dikatakan orang yang menakjubkan imannya? Kalau dilihat dari beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, itu pantas para sahabat merupakan makhluk yang sangat menakjubkan imannya. Yang pertama, para sahabat ini langsung mendapatkan sertifikasi kebenaran langsung dari Allah. Sudah, ini yang pertama.
Tidak ada generasi yang langsung mendapatkan cap, mendapatkan sertifikat kebenaran kecuali para sahabat. Maka dikatakan dalam satu ayat Al-Quran bahwa Allah menyatakan kuntum khaira ummatin. Jadi kuntum, antum, kalian, ini domir dari para sahabat tujuannya. Kalian wahai para sahabat adalah khaira ummatin, sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat. Kalau di zaman Nabi Isa alaihissalam ada generasi yang terbaik, dikatakan Hawariyun, yaitu para pengikut Nabi Isa. Ini generasi yang terbaik sepanjang masa sampai masa Nabi Isa. Tapi ketika ada para sahabat, para pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka predikat terbaiknya generasi Hawariyun itu dikalahkan oleh para sahabat. Maka sahabat ini langsung mendapatkan predikat umat yang terbaik langsung dari Allah Ta'ala. Kuntum khaira ummatin. Itu para sahabat. Nanti ada ayat yang lain, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah ridho kepada orang-orang yang beriman. Al-mu'minin di sini tiada lain, yang dimaksud para sahabat. Allah ridho kepada mereka, para sahabat. Sahabat pun ridho kepada Allah Ta'ala. Itu langsung Allah sebutkan. Bahkan nanti ada ayat di mana para sahabat itu dijadikan standar kebenaran iman. Imannya orang-orang setelah para sahabat, termasuk zaman kita, zaman nanti, itu akan dianggap imannya kalau iman itu benar sesuai dengan imannya para sahabat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 137 Allah berfirman, fa in amanu, maka jika mereka beriman bimisli ma amantum bihi, yang sesuai dengan iman kalian wahai para sahabat, faqadih tadau, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi iman kita itu akan dianggap benar sesuai dengan petunjuk kalau iman kita sesuai dengan imannya para sahabat. Itu dalam surah Al-Baqarah. Nanti dalam ayat yang lain, barang siapa yang menyelisihi Rasul, menentang Rasul, dan juga dia berjalan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang beriman, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Nanti dalam surah An-Nisa ayat ke-115, dia menyelisih Rasul dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang beriman. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lain, sabilul mu'minin dalam ayat ini adalah jalannya para sahabat. Satu, dia menyelisih Rasul. Yang kedua, dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Maka dia akan sesat dengan kesesatan yang nyata. Itu gambaran keutamaan para sahabat sampai sedemikian rupa. Maka para sahabat pun menjawab, makhluk yang menakjubkan kalau bukan malaikat, kalau bukan para nabi, ya tentunya para sahabat. Sebab dasar-dasarnya ada. Tapi oleh Rasulullah sendiri bukan. Bukan. Siapa ini? Kalau bukan malaikat, bukan para nabi, bukan para sahabat yang sudah diterangkan oleh Allah sendiri sedemikian rupa, maka siapa? Itu makhluk yang sangat menakjubkan imannya. Ini siapa ini? Kemudian akhirnya Rasulullah SAW dalam hadis ini menerangkan, bukan para malaikat, bukan para nabi, bukan para sahabat yang sangat menakjubkan imannya. Akan tetapi, ini diterangkan dahulu, kalau para sahabat, para malaikat itu yang membawa wahyu.
kalau para nabi yang menerima wahyu. Sedangkan kalau para sahabat, hum yarawna al-mu'jizat minni wa ana unabbi'uhum bima unzila alayya. Para sahabat itu mereka menyaksikan langsung mukjizat dariku dan langsung menerima yaitu kabar-kabar dari aku yang telah diturunkan kepadaku. Maka kalau langsung menyaksikan bukti kan wajar. Itu wajar karena dia menyaksikan langsung menerima kabar secara langsung dari Rasul. Wajar para sahabat kalau memiliki iman yang demikian ini. Tapi yang tidak wajar yaitu orang-orang yang beriman yang nanti terangkan. Walakin kata Rasul, akan tetapi ajaban nasi imanan, manusia yang menakjubkan imannya adalah qaumun, satu kaum yuji'una min ba'di, yang mereka datang setelah sepeninggal aku, kata Rasul. Yu'minuna bi, yang mereka beriman kepadaku, walam yarawni, mereka tidak melihat aku. Wa yusaddiquni, dan mereka membenarkan aku, kata Rasul. Yaitu kalau para sahabat melihat Rasul, menerima wejangan dari Rasul, bahkan melihat mukjizat secara langsung. Kalau beriman wajar. Nah, yang tidak wajar dalam beriman, maka hal ini menakjubkan, yaitu generasi setelah para sahabat yang tidak pernah bertemu Rasul, tidak pernah melihat Rasul, tapi beriman membenarkan apa yang datang dari Rasul. Maka kata Rasul, mereka faulaika ikhwani, mereka ikhwanur Rasul, yaitu teman-teman Rasul. Ada sahabat, ada teman. Ini teman-teman Rasul ini yang Rasul takjub mereka kok mau beriman. Tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar langsung dari lisan Rasul, tapi mau beriman. Itu Rasul takjub kepada mereka. Yaitu generasi setelah para sahabat. Semakin jauh dari Rasul, semakin dia beriman, semakin Rasul takjub kepada mereka. Setelah sahabat nanti ada tabi'in. Setelah tabi'in, jadi tabi'in ini adalah generasi yang beriman kepada Rasul, yang mereka tidak pernah bertemu Rasul tapi bertemu dengan sahabat. Itu tabi'in namanya. Dan setelah tabi'in nanti ada generasi tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in, beriman kepada Rasul, tidak pernah bertemu dengan Rasul dan juga tidak pernah bertemu dengan para sahabat, hanya bertemu dengan tabi'in. Dan tiga generasi ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, adalah generasi terbaik atas umat ini. Itu generasi yang terbaik. Tapi masalah keimanan yang sangat menakjubkan, generasi yang sangat jauh dengan generasi yang terbaik ini. Dan nanti ada generasi imam yang 4, ya, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali dan sebagainya. Sebenarnya bukan hanya 4, banyak imam setelah itu, hanya yang terkenal 4. Kemudian generasi-generasi setelah itu, termasuk generasi kita. Ini kalau mau beriman, subhanallah, ini sangat menakjubkan. Dan kemudian mereka disebut dengan ikhwani, ikhwanur Rasul. Nah, nanti ada hikayat di sini sedikit. Ada satu hikayat untuk mempercepat, nanti jam 6 selesai, jam 6 lebih 7 sudah isyraq. Disebutkan dalam satu hikayat, pada satu hari dalam beberapa hari, orang-orang kafir mereka berkumpul di rumahnya Abu Jahal. Ya, berkumpul di rumahnya Abu Jahal. Ketika mereka, para pembesar orang kafir, mereka berkumpul di rumahnya Abu Jahal, idakhala rajulun, kemudian datanglah seorang laki-laki. Dikatakan yuqalu lahu Tariq Asy-Shidalani. Jadi datang
seorang laki-laki bernama Tariq, yaitu Tariq Ash-Shidalani. Kemudian dia berkata, ma ashala alaina qatra Muhammadin alaihissalam. Oh, gampang bagi kita. Kalau hanya membunuh Nabi, membunuh Muhammad alaihissalam, gampang bagi saya, kata si Tariq. Sebab para penggede, pembesar orang-orang kafir itu berkumpul di rumahnya Abu Jahal, sedang membicarakan bagaimana bisa mencelakai Rasul. Kalau perlu bisa membunuh Rasul. Itu kesulitan dari dulu. Sudah ini itu diusahakan, nggak pernah bisa terjadi. Mereka musyawarah berunding bagaimana cara untuk membunuh Nabi. Ketika mereka berkumpul, masuk yaitu Tariq. Dia dengan mudah, oh bagi saya mah gampang. Membunuh Nabi Muhammad kecil, ma'ashala. Alangkah kecilnya itu, alangkah mudahnya itu, kata Tariq Ash-Shidalani ini. Kemudian kata Tariq, dia melanjutkan perkataannya, "Lau anfaqtum alayya qawli," kalau mau kalian mengumpulkan perbekalan untuk aku, maka akan aku laksanakan untuk membunuh Muhammad, katanya. Hanya syaratnya kumpulkan perbekalan. Ada butuh infak untuk bekal. Kemudian qalu kaifa ya Tariq, bagaimana caramu ya Tariq? Sudah, kalau engkau sanggup, wahai para pembesar kafir Quraisy, sanggup dengan apa yang saya usulkan, saya hanya minta perbekalannya. Sudah, saya sanggupi, minta apapun saya kasih engkau. Apa itu? Bagaimana caranya? Kata Tariq, qala dzalika rajul inna Muhammadan alaihissalam istanadda ila jidaril Ka'bah. Bahwa Muhammad, kata si Tariq, Muhammad itu selalu bersandar di tembok Ka'bah setiap pagi itu. Habis subuh itu kadang-kadang sandaran di Ka'bah. Sandaran itu biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falau dahaba wahidum minna, kalau ada satu orang pergi bersama kami, kemudian warama hajaron, kemudian melempar batu kabiran yang besar, min fauqil Ka'bah, dari atas Ka'bah, la halakan min sa'atihi. Artinya kalau ada satu orang mau dengan kita naik ke Ka'bah, membawa batu yang besar, ditimpuk itu Muhammad, kata si Tariq gitu. Ditimpuk dengan batu yang besar, sudah hancur itu, kata Tariqnya. Maka setelah dipikir-pikir oleh para pembesar Quraisy, oh betul ini. Kalau ada satu orang naik ke atas Ka'bah membawa batu yang besar, kemudian dilemparkan ke Rasulullah, maka sekaligus hancur itu Rasul. Kemudian dikumpulkan dana, kemudian dicarikan batu yang besar, dibawa ke atas. Ada satu orang diizinkan, dan satu orang yang diizinkan ini bukan Tariqnya sendiri. Ada seorang laki-laki dikatakan Syihab, bernama Syihab. Dia izinkan saya yang menipu ya Tariq. Dia naik ke atas. Pagi hari ketika Rasulullah bersandar di dinding Ka'bah, kemudian batunya didorong tepat di atas Rasulullah. Ketika batu ini menggelinding dari atas menuju Rasul, ini di sini diterangkan. Di sana ada Tariq, ada Syihab, dan banyak orang-orang kafir Quraisy melihat. Ketika batu sudah jatuh ke bawah, tinggal menunggu menimpa Rasul. Kemudian, subhanallah, atas izin Allah, ada sebuah batu yang berasal dari Ka'bah itu keluar. Subhanallah. Jadi ada batu yang kecil keluar dari tembok Ka'bah. Kemudian
menghantam batu yang dari atas tadi yang besar. Akhirnya bertumpukan antara batu yang besar yang akan menimpa Rasul dengan batu kecil yang tahu-tahu keluar dari dinding Ka'bah. Wah, gitu. Ketika terjadi benturan, maka Rasulullah bangkit kemudian lari menjauh. Akhirnya batunya pun jatuh tepat di tempat Rasul tadi duduk. Tapi Rasul sudah pindah duluan. Ini nggak taunya ada batu yang agak kecil membentur dengan suara yang keras sampai Rasul bangun dan pindah. Jatuhnya batu yang besar tepat di tempat Rasul dan yang kecil pun sama, menggelinding di satu lantai. Nah, kemudian digambarkan di dalam hikayat ini, batu yang kecil tadi yang berasal dari dinding Ka'bah akhirnya menggelinding kembali naik ke atas. Ini kalau jadi sinetron kayak bagus sekali. Dia jalan sendirian naik ke atas dan kembali ke tempatnya semula. Nempel itu lagi. Nempel seakan-akan tidak pernah ada kerusakan. Ini subhanallah. Ini sampai Torik, Syihab yang dorong batu, sampai orang-orang kafir yang melihat keheranan itu. Lah ini namanya mukjizat. Maka seketika itu Torik, Asidalani dan juga Syihab dan sebagian orang-orang kafir Quraisy tadi melihat langsung yaitu mukjizat ini. Ini sudah tidak ada lain kecuali mukjizat ini. Maka mereka langsung menyatakan, ya Rasulullah, detik ini, saat ini saya beriman kepada Tuhan. Saya beriman mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya menggambarkan kalau para sahabat yang langsung melihat mukjizat kok beriman itu wajar. Tapi bagi kita yang mendengar cerita ada batu jatuh, ada batu kecil dari Ka'bah nabrak, kok mau beriman mungkin masih pikir-pikir apa benar gitu. Kalau sahabat yang melihat langsung itu wajar. Tapi bagi kita yang mendengar cerita seperti ini, hikayat seperti itu, mau beriman itu kok nggak masuk akal ya? Gimana itu? Tapi kalau mau beriman itu yakin dengan kejadian itu menakjubkan keyakinannya. Kira-kira begitu Pak ya? Nah itu dalam satu hikayat. Terakhir nanti ada hadis yang lain terkait dengan teman-teman Rasul ini, bahwa dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan di sekitar makbarah, yaitu pekuburan, kemudian Rasul mengucapkan assalamualaikum daral qaumil mu'minin dan seterusnya. Assalamualaikum ya ahli kubur, aku insya Allah akan menyusul kalian, kata Rasul. Ini setiap melewat di pekuburan. Kemudian Rasul berkata kepada para sahabat, aku sangat rindu sekali, sangat rindu ingin cepat-cepat untuk bertemu dengan ikhwanuna, teman-teman kami. Ini kata Rasul, aku amat sangat rindu dan pengen sekali cepat bertemu dengan teman-teman kami. Lah para sahabat yang ada, ya Rasul, bukankah kami adalah sahabat-sahabatmu? Ya, engkau adalah sahabatku, tapi teman-temanku bukan kalian. Ini istilah sahabat dan ikhwanur Rasul. Maka para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan ikhwanuka ya Rasul? Teman-temanmu itu siapa ya Rasul? Kata Rasul, yaitu orang-orang yang mereka beriman setelah sepeninggal aku. Itu ikhwanur Rasul. Sampai para sahabat bertanya, bagaimana engkau bisa mengenali mereka ya Rasulullah? Kalau itu adalah teman-temanmu, sedangkan engkau sudah meninggal, mereka beriman setelah engkau meninggal. Dari mana engkau bisa mengenal mereka ya Rasul? Itu kata para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, bagi kami amat mudah untuk mengenal teman-teman kami itu, kata Rasul. Tidakkah engkau bisa melihat kalau ada kuda hitam, kemudian ada satu yang putih,
luas di padang pasir. Kemanapun si kuda putih itu berjalan, kira-kira mudah tidak untuk mengenalnya? Mudah. Oh, mudah ya Rasul. Semuanya hitam, ini putih. Mau kemana itu kuda yang putih? Akan ketahuan. Gitu. Itu akan ketahuan. Nah itulah kata Rasul, bahwa untuk mengenal teman-temanku, ikhwanuna, itu adalah disebabkan mereka selalu berwudu dan memperpanjang anggota wudunya. Sebab dengan wudhu mereka itu ghurran muhajjalin, akan terpancar cahaya ketika nanti di padang mahsyar. Nah maka itulah Rasul bisa mengenal, oh itu adalah orang-orang beriman, yaitu mereka adalah teman-temanku. Jadi bukan hanya ucapan la ilaha illallah semata-mata, tapi itu akan dikenal oleh Rasul sebagai teman Rasul yang sangat dipuji oleh Rasul dengan sebab mereka senantiasa berwudu, bahkan memperpanjang anggota wudunya. Jadi kalau misalnya tangan hanya sampai mirfaqoin, itu wudu diperpanjang, itu boleh, bahkan disunahkan. Kalau misalkan kaki hanya sampai mata kaki, batasnya mau diperpanjang sampai ke lutut, sampai ke paha, silahkan. Maka anggota wudu yang dia terkena air wudu nanti akan memancar dengan cemerlang. Semakin panjang maka pancarannya pun semakin panjang, dan semakin banyak berwudu semakin cemerlang pancarannya. Tapi kalau wudunya sehari 3 kali, itu agak redup-redup. Jadi kalau ibarat lampu paling 10 wattnya. Kalau wudunya sekali sehari, ya paling 2 watt. Kalau wudunya 5 kali sehari penuh, bisa sampai 80 watt. Ditambah wudu sholat sunnah dan sebagainya, dan selalu menjaga wudu 100% watt, udah terang sekali. Maka semakin banyak berwudu, semakin menjaga wudu, itu akan semakin cemerlang cahayanya. Maka Rasul pun lebih mengenal. Ini akan semakin cerang. Oh itu teman-temanku. Aku rindu ingin bertemu dengan dia. Yang agak redup-redup ya masih diakui lah. Tapi agak di nanti dulu. Yang setahun sekali Ustaz. Itu kan. Apalagi setahun sekali. Gitu. Tapi kenal. Ya kena, tapi agak sedikit berarpet. Maka kalau misalkan punten sehari sekali supaya sempurna minimal yang 5 kali. Yang wajib itu jangan sampai ketinggalan. Syukur-syukur nanti sunnah-sunnahnya ya wudu lagi, selalu dijaga wudunya, maka insya Allah nanti akan dikenal oleh Rasul sebagai ikhwanur Rasul, teman-teman Rasul. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan untuk lebihnya bisa tanya jawab. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tanya tadi barangkali untuk belakang. Ini pengajian ini sejak zaman Pak Haji Karyani sampai sekarang. Itu kan pada dasarnya mencari ilmu tadi, nambahan ilmu. Tetapi rasanya ilmu ini bisa didapat, bisa selintas. Tetapi walaupun ilmu dapat, ini nggak benar atau tidak, ini saya minta penjelasan Ustaz. Itu kalau nggak dapat hidayah tetap aja ilmunya nggak dipakai gitu. Jadi kalau tadi Ustaz menerangkan begini, selama itu orang itu tidak dapat hidayah, maka ilmunya ilmu yang nganggur aja, dia sebagai kolektor ilmu gitu. Nah jadi kalau begitu, betapa besarkah hidayah kita dari Allah itu, sehingga kita itu apa yang kita dapat kita praktekkan, apa yang kita dapat kita laksanakan, sehingga hidayah ini mungkin yang kita cari. Makanya pendapat saya kepada teman-teman yang ya di sekolah itu, kalau yang berangkat haji, saya ngomong, ibu bapak ini yang naik haji itu sebetulnya untuk mencari hidayah ke sana tuh, karena di sana ada melihat langsung dan sebagainya. Jadi ya beruntunglah bagi mereka yang berangkat. Nah ini hidayah itu seberapa jauh. Contoh kita yang satu RW ini kan, insya Allah kita ini yang diberi hidayah, artinya datang sih ke sini. Kalau yang lain kan enggak. Nah itu apakah memang
begitu sulitkah atau mungkin Allah itu telah memilih wah ini di budaya ini enggak, sehingga ada yang tenang-tenang saja, ada yang ke musola gitu, ke masjid. Jadi seberapa jauh hidayah ini dalam hubungannya dengan ilmu yang dia miliki gitu pokoknya. Ya, terima kasih. Setidaknya ada 17 kali kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah menuju pada siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu ada diartikan agama Islam. Jadi minta petunjuk agar kita bisa melaksanakan ajaran Islam. Itu minimal 17 kali kita baca itu. Ada pun untuk hidayah nanti diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga yang lain. Hidayah itu memang ada dua macam. Ada hidayah ad-dilalah atau irsadiyah, yaitu petunjuk dalam bentuk teori. Ini juga perlu kita gali. Dan petunjuk dalam hal teori atau ilmu ini bisa didapatkan dari siapapun. Siapapun kita bisa mendapatkan dengan kita bertanya, dengan kita membaca, itu bisa mendapatkan hidayah irsadiyah atau ad-dilalah berupa ilmu. Tapi yang namanya hidayah yang paling sempurna adalah hidayah taufik. Dan hidayah taufik ini tidak bisa didapatkan dari siapapun kecuali hanya dari Allah Ta'ala. Maka kalau ada kita ngaji itu hanya mendapatkan hidayah irsadiyah. Ini belum final, ini belum, tapi merupakan baru bagian. Maka untuk kesempurnaan agar kita mendapatkan hidayah dalam Islam, itu yang dimaksud hidayah irsadiyah ya dapat, hidayah taufik ini yang kita harapkan. Dan hidayah taufik ini hanya Allah. Rasul pun nggak mampu memberikan hidayah taufik. Ketika pamannya ya Rasul ucapkan la ilaha illallah, itu hanya hidayah irsadiyah dari Rasul kepada pamannya, petunjuk secara teori. Sedangkan taufiknya dia cocok atau tidak, mengamalkan atau tidak, itu memang Allah yang memberikan. Maka itu hidayah taufik namanya. Dan barang siapa yang mendapatkan hidayah taufik, ini betul-betul dia mendapatkan hidayah yang sempurna. Nah, maka bagaimana agar kita bisa mendapatkan hidayah taufik ini? Nanti ada 3 hal. Yang pertama, banyak-banyak berdoa agar diberi hidayah ini. Jadi dengan bahasa kita, ya Allah, berilah kami hidayah taufik, berilah kami hidayah taufik, minta kepada Allah. Sebab kalau namanya ustadz, kiai, hanya hidayah irsadiyah. Hidayah taufik hanya Allah yang bisa memberi. Maka berdoa meminta kepada Allah. Yang kedua, agar mendapatkan hidayah taufik ini yang mulia di sisi Allah, itu tetap dengan senantiasa mencari ilmu dan berusaha mengamalkan. Itu akan mendapatkan hidayah taufik. Cari ilmu tapi tidak mengamalkan, itu pun juga tidak mendapatkan. Maka setelah cari ilmu, mendapatkan hidayah irsadiyah, berusaha mengamalkan sesuai kemampuannya, maka insya Allah akan mendapatkan hidayah taufik. Dan yang ketiga nanti disebutkan senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Selalu ingat kepada Allah. Dimanapun selalu ingat kepada Allah, maka insya Allah itu akan mendapatkan hidayah taufik itu. Maka hubungannya ilmu dengan pelaksanaan bagaimana? Itu amat erat. Orang bisa mengamalkan sebuah amal kalau ada ilmu. Tapi kalau ilmu ada tidak diamalkan, maka al-ilm tanpa amal ibarat asyajarah bila samarah. Ibarat pohon tanpa buah. Maka kurang sangat berarti. Ada artinya tapi sangat berkurang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin kan udah bahas masalah wudhu Pak Ustaz ya. Masalah wudhu tuh. Yang ingin saya tanyakan kan gini Pak. Kemarin bersiwak kan berarti kan hukumnya sunnah ya. Iya. Nah, itu kan berarti kan ada yang sunnah, juga ada yang fardu. Nah, penjelasan gimana yang sunnah dan yang fardu itu. Misalkan contohnya
berkumur itu hukumnya sunnah apa fardu gitu, terus mencuci tangan gitu, juga apa sih? Mencuci wajah, nah gitu. Nah, penjelasannya gitu yang mana yang sunnah dan mana yang fardu gitu. Nanti insya Allah kita lanjutkan pembahasan wudhunya. Baru siwaknya kemarin. Kalau siwak itu sunnah. Nanti ada niat itu apa? Nanti ada. Jadi setelah niat nanti basuh tangan itu apa? Wajib atau bukan? Nanti akan kita sampaikan. Jadi baru siwak saja. Ada Ustaz. Jadi begini Ustaz ya. Kalau ada seseorang yang belum mau sholat, yang belum mau bertobat, kemudian dia dibilang belum dapat hidayah katanya. Iya. Sedangkan kalau hidayah taufik itu kan harus dicari dengan berdoa dan segala macamnya. Nah kalau orang tersebut tidak mau berdoa dan segala macamnya, nggak mungkin dapat hidayah. Berarti nggak sholat terus. Mana yang salah tuh? Udah. Iya. Pada dasarnya nanti ada timbal balik, ya. Ada yang menyampaikan, tapi juga yang mad'u itu adalah berusaha untuk mencari. Ketika salah satunya berhenti, maka yang satu pun terus. Jadi kita berusaha menyampaikan terus tanpa henti-hentinya, kita ingatkan untuk sholat. Kalau yang dia tidak pernah datang meminta, kita pun nggak pernah datang memberi, ya nanti nggak akan kesampaian. Ketika salah satunya berhenti, maka satu adalah selantiasa aktif untuk memberikan. Syukur-syukur keduanya, yang satu aktif memberi, yang satu aktif meminta, itu insya Allah akan berjalan dengan baik. Itu Pak ya. Jadi tidak ada istilah itu belum berhidayah katanya, belum sholat, itu tidak ada. Hidayah nanti kan ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan yang sifatnya ijmali, ada yang sifatnya muktasidin, ada fastabik, ada. Maka secara ijmali, barang siapa yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia dapat hidayah. Hidayah secara global. Hidayah secara globalnya. Itu dapat insya Allah. Maka dengan itu pun insya Allah dia akan selamat. Kalau Allah menghendaki dia selamat. Maka setelah dia mendapatkan hidayah secara ijmaliyah, secara global, dia dituntut. Ada tuntutan agar menyempurnakan hidayah itu secara tafsiliyah, secara rinci. Itu yang perlu diperhatikan. Nah terkadang kita terkait dengan masalah agama, hidayah, qanaah, tapi urusan dunia tamak. Iya. Yang penting alhamdulillah sudah mengucapkan la ilaha illallah, dapat hidayah, qanaah, tidak ada usaha. Sedapat. Tapi kalau urusan dunia dapat sekian, gimana ya caranya, besok gimana? Nah itu terbalik. Artinya untuk urusan dunia boleh-boleh kita tamak, tapi yang lebih tamak seharusnya urusan hidayah, urusan agama. Jadi urusan dunia kita silakan tamak, urusan akhirat lebih tamak lagi harusnya. Jangan sampai tamak dunia, qanaah hidayah, nah, itu terbalik itu. Ya, salah itu agama. Yang penting bisa sholat, ya syukurlah, nggak usah ini, nggak usah ini. Itu bagus, tapi kurang bagus. Jadi kalau bisa dunia tamak, cari sekeras-kerasnya. Tapi urusan akhirat lebih dari itu. Itu dalam kaidahnya. Mungkin itu. Sama. Ibu-ibu barangkali ada yang store Oh iya, kalau mau ada store lebih bagus. Ini sebenarnya ini termasuk nikmat yang saya dapatkan kemarin. Iya. Ini saya beritahukan ya Bapak, nikmat perlu disampaikan. Ini alhamdulillah mungkin juga termasuk doa dari Bapak dan Ibu sekalian. Fa'ama binikmati rabbika fahadis. Ini kita sampaikan. Jadi setelah kegiatan dari Bapak Haji Karyani, Senin malam Selasa kita berangkat ke Jakarta, ikut istilahnya daurah. Daurah itu training. Itu dengan saya Abu Muhammad Abdul Karim Al-Ghafiri dari Riyadh selama Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis 3 hari. Itu satu kitab yang tebal. Alhamdulillah ada satu ujian hafalan. Iya. Hafalan itu yang diminta yaitu surah Al-Mulk
Iya. Ini kebetulan Al-Muluk. Iya. Tapi kalau surah Al-Muluk hampir semua teman-teman hafal ya. Iya, iya. Juz 28, 29, 30 itu hampir banyak yang hafal. Nah, ada tambahan yaitu surah As-Saff dan iya. surah Yasin. Nah, surah As-Saff pun banyak yang hafal. Surah Yasinnya Apalagi? banyak yang hafal. Nah, alhamdulillah kita hafal itu. Wah, ini alhamdulillah kita bisa sempurna semua, bisa setara semua. Maka saya memberikan pilihan. Apakah engkau pengen nukut gitu ya? Kalau pengen sih pengen nukut itu uang, hadiah maksudnya dalam bentuk hadiah uang, nukut. Atau apa yang kau inginkan sekarang? Ada yang untuk sekarang ini, kalau zaman Nabi pengen bersama engkau ya Rasul gitu. Iya. Tapi ini dengan saya ada tawaran, Anda uang, pengen uang atau apa yang kau inginkan? Hanya biasaan saya kalau ada hadiah itu paling banter ngasihnya $100. Itu paling banter. Biasanya satu lembar $100. Iya. Kalau kita rupiahkan paling 1 juta. Iya. Ya kurang lebih 1 juta ya. $100. Iya, iya. Benar 1 juta? Iya, iya. 1 juta. Maka ketika ada tawaran atau ada yang lain yang kok amat butuh saat ini, maka saya katakan saya anak amat butuh sekali laptop atau netbook untuk kegiatan dakwah. Kalau kita punya satu komputer itu rebutan sama anak. Insya Allah besok pulang bawa. Kita pikir ini bener enggak? Betul. Alhamdulillah diberi netbook yang 10 in merek Hayo. Yang 10 in, ya lumayan lah. Iya. Itu kalau beli 2 juta 2 jutaan. 400-an. 2 juta 3 juta tadi. Daripada yang $100 masih mendingan ini. Alhamdulillah saya sampai rumah rebutan anak 2 yang kuliah. Betul saya. Dan pakai semua lah nggak apa-apa. Jadi satu kenikmatan dengan sebab menjaga hafalan. Jadi Al-Muluk, kemudian surah Yasinnya. Kalau surah As-Saff, surah ke-61 alhamdulillah sudah biasa kita baca dan banyak teman-teman membaca. Hanya kalau surah Yasin jarang dibaca. Kalau kita hafal semua tak? Kita sudah hafal, alhamdulillah itu. Nah, itu satu kenikmatan, itu berkah daripada surah Yasin. Iya. Mangga ibu tuh. Ada siapa? Mangga, Mas. Kalau menghafal Masih ada surah waktu. Al-Muluk, maka Waalaikumsalam.